Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semua hadir apa tidak? Ayo coba dilihat kanan kirinya, ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah, semuanya hadir ya. Oke, ada yang ingat nggak kemarin kita sudah belajar tentang apa? Apa ayo? Iya, betul sekali. Kemarin kita kan sudah belajar memahami hukum bacaan idgham biguna, idgham bilaguna, dan iqlab. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenal arti surat pendek. Apa saja sih Bu surat pendeknya? Nah, surat pendeknya itu diantaranya Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur. Oke, yang pertama yaitu surat Al-Kafirun. Apakah di sini ada yang sudah menghafal atau sudah mempelajari tentang surat Al-Kafirun beserta kandungannya? Nah, sedikit penjelasan. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang terdapat di dalam juz 30 dan merupakan surat ke-109. Nah, surat Al-Kafirun diturunkan di Mekah dan terdapat 6 ayat. Berikut surat Al-Kafirun beserta terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku aku. Nah, yang selanjutnya yaitu kandungan dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Yang pertama yaitu menolak tegas ajaran kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau dengan tujuan apapun. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslim dan orang-orang selain mereka. Nah, yang ketiga yaitu menegaskan tidak ada kompromi dalam hal akidah. Nah, yang keempat itu menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapanpun. Yang kelima itu mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam memilih akidah dan beribadah. Yang kedua yaitu surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un itu diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Ma'un termasuk surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un itu tergolong surat Makkiyah. Nah, surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? Sudah tahu apa belum? Belum tahu. Nah, surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Mari kita dengarkan lantunan dari surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, selanjutnya setelah mendengarkan ayat dari Al-Ma'un, kita semua sudah sedikit mengetahui ya, bisa sedikit menghafal ya, nanti di rumah bisa dihafalkan ya. Iya. Nah, kita Ibu di sini akan mengajak kita semua untuk memaknai dan mengetahui isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Nah, yang pertama itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa sih yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa sih menghardik anak yatim itu? Menghardik anak yatim itu namanya menghardik itu artinya menyakiti anak yatim, membuli anak yatim. Contohnya Mbak Liza sedang mengatain temennya itu gak cantik, jelek, lebih cantik kan saya. Nah, itu namanya juga menghardik anak yatim. Itu tidak boleh dilakukan karena itu termasuk mendustakan agama. Nah, selanjutnya wala yaudu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu memberikan makan makanan kepada orang lain itu namanya perbuatan yang baik. Kita harus memberikan makanan yang layak kepada orang-orang lain, terutama anak yatim. Kita hidup di dunia ini harus saling bersedekah, tapi memberikan makanannya jangan yang basi loh ya. Itu tidak boleh. Itu namanya seperti tadi menghardik anak yatim, itu menyakiti perasaannya. Kok yang mengasihi saya itu makanannya makanan basi, itu tidak boleh. Itu namanya juga mendustakan agama. Selanjutnya fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat, maksudnya celaka orang yang sholat itu bagaimana sih Bu? Celakalah orang yang sholat itu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu bagaimana sih Bu? Orang-orang yang ketika mendengar azan, nanti dulu sholatnya masih azan ini, nanti dulu kan masih ada iqomah, ada pujiannya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus tepat waktu dalam menjalankan sholat ibadah. Sholat fardu itu jangan sampai kita telat dalam sholat, karena sholat itu sangat penting, diwajibkan bagi kita semua orang muslim ya. Jadi kita itu tidak boleh sholat pas waktu telat, waktunya sudah melebihi waktu sholat fardu tersebut, itu tidak boleh. Itu namanya juga mendustakan agama. Nah, itu kita boleh mengqadha atau mengqashar sholat itu di waktu-waktu tertentu ya, sudah ada syarat-syaratnya tersendiri. Nah, selanjutnya alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Sudah tahu riya itu apa? Nah, riya itu ketika kita melakukan hal-hal baik, akan tapi niat kita itu ingin dipuji oleh orang lain gitu loh. Itu namanya perbuatan riya. Contohnya pada waktu kita melakukan sholat sunnah. Kita melakukan sholat sunnah itu kan merupakan perbuatan yang sangat baik di dunia maupun di akhirat, dilihat oleh Allah. Kita itu mendapatkan pahala, akan tetapi niat di hati kita itu enggak niat beneran kita sholat sunnah, niat kita itu agar dipandang oleh orang lain. Nah, itu namanya perbuatan riya dan itu tidak boleh dilakukan. Nah, perbuatan riya itu sangat dibenci oleh Allah, karena apapun yang kita lakukan itu termasuk termasuk tidak baik. Intinya tidak baik karena kita itu melakukan hal baik, akan tetapi di niatan hati kita itu tidak baik gitu
dulu ingin dipuji saja, itu namanya perbuatan riya. Nah, wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan atau barang-barang kepada orang lain. Nah, ini merupakan arti dari al-maun sendiri. Kita hidup di dunia harus saling bersedekah, saling tolong menolong, berikan barang-barang yang layak, berikan barang-barang yang berguna kepada orang lain. Misalnya kamu membeli ballpoint, nah itu ada 2, kebanyakan kamu membelikan ballpoint ada 2, padahal yang harus dibawa pergi itu ballpointnya hanya 1. Nah, jadi yang 1 ini berikanlah kepada temanmu yang lebih membutuhkan. Jadi biar tidak mubazir. Sebenarnya tidak mubazir, bisa dipakai besok-besoknya lagi. Akan tetapi kan pas waktu bepergian itu harus membawa 1 ballpoint. Jadi kalau kita memberi 2 ballpoint, berikanlah kepada orang lain. Nah, biar apa? Biar kita semua bisa menjalankan hidup yang sangat ayem, tentrem, itu dengan saling tolong menolong, saling bersedekah kepada orang lain. Cukup sekian untuk surat Al-Maun. Sudah paham kan makna dan isi kandungan dari surat Al-Maun ini? Nah, marilah kita bersama-sama melakukan hal-hal baik ketika kita hidup di dunia dan di akhirat nanti ya. Nah, meskipun kita nanti tidak tahu di akhiratnya itu bagaimana, tapi kita di dunia harus saling tolong menolong, saling berbagi, tidak boleh mendustakan agama kita, tidak boleh menghadik anak yatim tadi yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, kita sesama teman, sesama orang lain harus berbuat baik. Kita harus saling senyum, tidak boleh merengut ya, ini mulutnya harus kita saling senyum kepada orang lain, biar orang lain ini yang melihat kita juga merasakan senang hatinya. Yang terakhir yaitu surat At-Takasur. Kalian sudah tahu belum artinya At-Takasur itu apa? Iya benar, At-Takasur itu artinya bermegah-megahan. Pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berisi tentang surat At-Takasur beserta dengan terjemahnya. Kalian simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bagaimana? Sudah lihat kan videonya? Sekarang Ibu ulangi lagi ya. Kalian simak. Oke? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma latus'alunna yawma'idin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Anak-anak, jadi isi kandungan dari surat At-Takasur itu apa? Isinya yaitu tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan di dunia ini, yang dapat menyebabkan manusia itu lalai dari tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya itu apa? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia baru akan menyadarinya saat maut itu sudah menyebutnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka jahim, dan mereka benar-benar kekal di dalamnya. Dan di akhir surat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan ketika di dunia itu. Lalu bagaimana Bu cara untuk menghindari sikap bermegah-megahan? Caranya itu mudah anak-anak, yaitu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak harus bermegah-megahan. Karena apa? Karena kita itu sudah merasa bersyukur gitu. Jadi kalau bisa kalian hindari sifat bermegah-megahan, karena Allah sangat tidak suka orang yang bermegah-megahan. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi sudah disampaikan ya anak-anak. Nah, terkait dengan ketiga surat tersebut, yaitu surat Al-Kafirun, surat Al-Ma'un, dan surat At-Takasur, pasti memiliki pesan tersendiri dalam suratnya. Nah, untuk surat Al-Kafirun diajarkan bahwasannya agama dan akidah tidak bisa dicampur adukkan, seperti halnya yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, di dalam surat Al-Kafirun juga sudah dijelaskan bahwasanya, hai orang-orang kafir Quraisy, aku tidak akan menyembah yang apa kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, kedua yaitu surat At-Takasur itu memberikan contoh bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama. Jadi di dalam surat tersebut kita harus menghindari sifat-sifat tersebut. Nah, salah satunya yaitu sifat yang melalaikan sholat, terus menghadik anak yatim, dan juga melantarkan orang-orang miskin. Nah, yang ketiga yaitu surat At-Takasur. Apa sih inti dari surat At-Takasur? Yaitu kita diajarkan untuk selalu bersyukur, tidak boleh selalu menghambur-hamburkan uang. Nah, uang dunia atau menghambur-hamburkan untuk keduniawian. Sebaiknya kita harus selalu bersyukur dan rajin untuk bersedekah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Nah, PR-nya yaitu kalian menghafalkan surat Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur. Nah, selanjutnya Ibu juga akan memberikan soal berupa esai. Ayo dicatat. Nah, soal yang pertama yaitu apa arti surat Al-Kafirun ayat 2? Nah, yang kedua adalah apa arti surat Al-Ma'un ayat 4? Nah, yang ketiga, apa arti surat Al-Takasur ayat 3? Nah, selanjutnya,
apa pesan dari surat Al-Ma'un? Nah, yang kelima, apa inti dari surat Al-Kafirun? Dan yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surat At-Takasur? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.